Ada pertanyaan menarik, apa benar orang Islam yang mati bunuh diri itu akan disiksa selama-lamanya ada di neraka? Selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah seorang Muslim yang wafat kerana bunuh diri akan selamanya dalam neraka? Oh, maksudnya kekal dalam neraka gitu maksudnya. Dia Muslim, kerana kurangnya iman, lemahnya iman, lepas tu dia give up, putus asa, lalu dia bunuh diri. InsyaAllah dia akan keluar juga daripada neraka, dia tak akan kekal. Sebab dalam hadis Sahih Bukhari, bahawa orang yang ada dalam hatinya kalimat La ilaha illallah walaupun kecil, dia akan keluar daripada neraka. Cuma jangan tanya bila keluarnya. Jangan tanya bila, udah berapa lama Ustaz? Itu hanya Allah yang tahu. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampunkan siapa yang dikehendakinya dan mengadab bagi siapa yang dikehendakinya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Ada pertanyaan menarik, apa benar orang Islam yang mati bunuh diri itu akan disiksa selama-lamanya ada di neraka? Selama-lamanya. Wasalisu anna hadza jazaohu walakin takarrama subhanahu wa ta'ala fa akhbara annahu la yakhludu fin nari man mata musliman. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya memang balasan orang mati bunuh diri itu sebenarnya adalah masuk neraka selama-lamanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang Islam akan memberikan anugerah berupa ampunan. Karena barang siapa yang mati dalam keadaan mukmin, akhirnya pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Narasi yang disampaikan bertentangan dengan firman Allah atau dapat dinilai mengingkari Al-Quran, sehingga vonisnya walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang kafir dan mengingkari ayat-ayat Allah, neraka jahim tempatnya. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naron kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadukul adabah inna Allaha kana azizan hakimah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Orang Islam meninggal kondisi berdosa dan belum sempat tobat, Al-Quran akan menjawabnya dengan tegas dan jelas. Lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu latadat bihi ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya akan disediakan pembalasan yang baik. Dan bagi orang-orang tidak memenuhi seruan Tuhannya, sekiranya mereka mempunyai kekayaan yang ada di bumi ditambah sebanyaknya isi bumi lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk dan kediaman mereka adalah jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kediaman mereka. Halo, masih ngeyel juga? Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Balaman kasaba sayyi'atan wa akhatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukankah demikian yang benar? Barang siapa yang berbuat dosa dan telah diliputi oleh dosanya, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wis beres. Kalau mereka masih ngengkel bahwa orang yang meninggal kondisi berdosa kembali ke Allah, sebagaimana yang mereka perkirakan, Al-Quran akan membantahnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam adab neraka jahanam. Sudah selesai narasinya mereka.
menentang Al-Quran. Tinggalkan, jangan diikuti. Dan orang yang mengupload, tolong berhati-hati kepada penceramah siapapun. Sebelum berceramah, cek dan dicek dengan Al-Quran agar tidak menyesatkan umat dan tidak menimbulkan jariah dosa pada penceramahnya. Sekali lagi, saya mohon maaf, harus tegas, ini karena kebenaran. Mohon maaf, konfirmasi dan verifikasi bagaimana Al-Quran dengan penceramah lain. Waladina kasabus sayyati jaza'u sayyatin bimisliha. Dinaikkan aja. Watarhaquhum dilah. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan, balasannya adalah kejahatan persamaannya, bimisliha, permisalannya, semisal dengan kejahatan yang dilakukan, sepadan maksudnya. Terus kemudian watarhaquhum dilah, dan menimpa mereka kehinaan. Kalau tadi tiada kehinaan, tapi kalau kejahatan menimpa ke mereka kehinaan. Kemudian malahum minallahi min asim. Tiada bagi mereka dari Allah yang mempertahankan kehinaan dan kejahatan, tapi tidak ada yang memperingatkan. Terus kemudian ka'anama siat wujuhum ito'am minal laili mudlima. Di sini kan seolah-olah tertutup wajah mereka oleh sebagian kegelapan malam. Jadi kalau malam kan seperti itu ya, misalnya pas gelap jalan, kita jalan di jalanan gitu ya. Padahal itu kegelapan malam mau menutup wajah mereka. Artinya kan nggak bisa melihat, gelap gulita. Ya. Kemudian disimpulkan ulaika ashabun nar, itulah kawanan nar, itulah kelompok nar. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal atau mereka kekal di dalamnya. Dikasih tanda kurung, tidak dipindahkan. Nah, kalau yang punya keyakinan dipindahkan, nanti membuat surat permohonan dulu. Cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Demikian, maaf saudara, gaya saya seperti ini. Bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.